Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 36. Tiba-tiba senyum lebar muncul di wajah Ricky. Ternyata nasib kamu juga tidak sebaik aku Anjani, gumamnya dalam hati. Ini semua karma karena kamu sudah membohongiku, tambahnya merasakan kepuasan pahit yang menghangat di dadanya. Setidaknya, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi Anjani pun mengalami kehancuran. Namun pikirannya segera berubah. Tapi Anjani kan anak orang kaya. Sepertinya kalau hanya uang 10 miliar, dia bisa balik modal dengan mudah, pikir Ricky. Seluruh niatnya mencari lowongan pekerjaan tiba-tiba terlupakan. Matanya berkeliling, mencoba mencerna kenyataan baru ini. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sosok yang sangat dikenalnya. Di luar jendela mobil, tampak seorang wanita yang sedang mengangkat galon kosong ke sebuah depot pengisian air. Anjani, bisik Ricky dengan suara pelan, sulit dipercaya matanya. Hatinya berdegup kencang, saat melihat sosok yang dulu dicintainya kini melakukan pekerjaan kasar itu. Pak, berhenti, pinta Ricky kepada sopir taksi. Sopir mengurangi kecepatan dan berhenti di pinggir jalan. Pak, saya turun di sini saja, kata Ricky sambil menyerahkan uang kepada sopir. Dengan langkah cepat, ia berlari menuju depot pengisian air itu. Di depan depot, Ricky tersenyum menyeringai, campuran antara rasa iba dan sinis. Anjani, kenapa kamu semakin cantik, tapi sayang sekali kamu jadi tukang angkut galon, pikirnya dalam hati. Suaranya terdengar setengah berteriak, Anjani. Anjani berhenti bekerja, mengusap keringat di pelipisnya. Jilbab coklat yang dipakainya menambah pesona kecantikannya meski penampilannya sederhana. Ia menatap Ricky dengan ekspresi kesal. Ada apa kamu kesini? Tanyanya tegas. Anjani, aku masih suamimu. Ingat, kita diberi waktu 3 bulan untuk mediasi, ujar Ricky berusaha meyakinkan. Tapi Anjani membalas dengan tegas, tidak ada mediasi, tidak ada kesempatan, semua sudah selesai. Ricky merasa putus asa tapi tak mau menyerah. Anjani, aku sudah ditinggalkan Lucy. Ayo kita hidup bersama lagi, pintanya dengan suara penuh harap, tanpa malu sedikit pun. Anjani membalas dingin, mau tetap bersama atau mau berpisah itu bukan urusanku. Ia kembali mengelap galon dengan gerakan tegas. Ricky mendesak, Anjani, kembalilah padaku. Daripada kamu jadi tukang angkut galon begini, lebih baik kita bersama lagi. Dia mencoba merayu dengan sepenuh hati. Aku tahu kamu sudah bangkrut, Anjani. Kamu pasti akan keluar banyak uang menghadapi Forum Peneliti Tani Indonesia, mending hidup bersama aku lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, seperti dulu saat kita hidup sederhana, ujar Ricky dengan penuh tekad. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Ia harus menebus kesalahan, memohon ampun, dan berharap Anjani memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Meski kecewa, rasa cintanya masih menyala, membara seperti api yang tak pernah padam. Kini, Ricky hanya bisa berharap, Anjani sudi membuka pintu hati yang dulu pernah tertutup rapat. Tidak ada kesempatan untuk pengkhianat. Anjani menatap tajam, suaranya tenang namun penuh ketegasan, seperti menutup pintu masa lalu yang tak ingin lagi ia buka. Udahlah, Anjani. Jadi tukang galon berapa sih gajinya? Lebih baik kamu bersamaku. Ricky mengerutkan dahi, suaranya bernada meremehkan. Seolah masa lalu kelam yang ia tinggalkan bisa ditebus hanya dengan bujuk rayu murahan. Anjani tetap pada pendiriannya. Tidak ada kesempatan. Sudahlah, Anjani. Hidup di Jakarta keras. Walau kamu pandai dan kaya, statusmu sebagai penipu publik akan menyulitkanmu mencari kerja dan berkarir. Ricky mulai kesal, suaranya meninggi. Ia mencoba menusuk harga diri Anjani dengan kata-kata tajam, berharap luka lama bisa membuatnya kembali tunduk seperti dulu. Dia melanjutkan dengan nada sinis, dan mungkin jadi wanita malam akan jadi pilihan terakhirmu. Hei, kau sialan. Mulut lemas campur comberan, sembarangan aja ngomong. Tiba-tiba, suara tajam itu memotong suasana. Rizky muncul dengan langkah pasti, matanya menyala penuh kemarahan. Ia berdiri tegap di antara Ricky dan Anjani,
seolah menjadi benteng yang tak bisa ditembus oleh hinaan dan masa lalu yang menyakitkan. Ricky menyahut dengan kesal, "Hei, dia kuli galon, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang." Rizky tak kalah ketus, "Jadi urusanku lah. Aku paling gak suka lelaki yang suka menghina perempuan." Ricky membentak, wajahnya memerah. "Hei, kau cuma tukang galon, jangan banyak lagu. Dia masih istriku, aku harus membawanya pulang." Rizky melawan dengan tajam, "Dasar pencundang. Kenapa lu nggak pakai daster saja sih? Lu sudah nyakitin Anjani, selingkuhin dia, meremehkan dia, dan sekarang masih ngaku suaminya. Otak lu kayaknya harus dilelang di pasar loak." Ricky membalas dengan nada mengancam, "Hei, dasar tukang galon miskin. Gue peringatin, jangan ikut campur urusan gue, kalau nggak lu bakal nyesal." Rizky menatap tajam dan santai berkata, "Coba aja kalau berani." Kedua pria itu berdiri berhadapan, ketegangan memenuhi udara. Anjani hanya diam, melihat pertengkaran mereka yang semakin memanas, merasa terjebak di tengah badai yang tak kunjung usai. Ricky yang sudah terbakar amarah, tanpa pikir panjang melayangkan pukulan ke arah Rizky. Namun, dengan refleks cepat dan sedikit gerakan ringan ke samping, Rizky menghindar sambil tersenyum seolah-olah pertarungan ini hanya main-main baginya. Tak puas, Ricky langsung mengangkat kakinya dan mencoba menendang Rizky. Tapi lagi-lagi, Rizky bergerak tenang, menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan tendangan ringan ke arah pantat Ricky. Bruk! Ricky terjatuh keras ke belakang, tubuhnya menabrak tumpukan galon kosong hingga salah satu galon pecah menghantam tanah. "Astaga! Galon gue pecah!" Teriak Rizky panik, lebih khawatir soal galon daripada lawannya. "Sialan!" geram Ricky bangkit dengan penuh dendam. Ia langsung menerjang Rizky, kali ini dengan tenaga penuh. Namun Rizky sudah benar-benar kesal. Dengan satu gerakan cepat, dia melayangkan tendangan berputar yang telak menghantam dada Ricky. Ricky terkapar di tanah mengerang kesakitan. Rizky berlari ke galon yang pecah, menatapnya dengan ekspresi dramatis. "Astaga galonku, kenapa kamu pecah juga sih?" Sementara itu, Anjani hanya menggeleng pelan. Ia tak percaya melihat kelakuan Rizky yang lebih peduli pada galon daripada adu jotos barusan. Ricky bangkit perlahan dengan napas tersengal, tubuhnya masih terasa remuk akibat tendangan Rizky. Keringat bercucuran dari pelipisnya, sementara pandangannya sedikit kabur. Ia menyandarkan tubuhnya pada tiang listrik, mencoba menenangkan napas yang tersisa. Di sisi lain, Anjani sibuk memesan taksi online melalui ponselnya. Alamat tujuan, rumah Ricky. Ia ingin menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Sementara itu, Rizky masih mengelus-elus galon miliknya yang pecah, ekspresinya seolah sedang menghibur benda kesayangannya. Tak lama, sebuah mobil HRV hitam berhenti di pinggir jalan. Ricky melirik sekilas dan terbelalak, ketika melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Itu mobil Anjani, berarti dia belum bangkrut? Gumamnya dalam hati, tercengang. Anjani membuka pintu mobil dan menatap Rizky serta Ricky. "Peluk saja tuh galon sampai mengkilap," ucapnya ketus, menahan kesal. "Habis peluk kamu gak boleh," jawab Rizky enteng sambil menyeringai. Anjani mendesah panjang. "Sudahlah, aku mau pulang dulu." Ia masuk ke mobil HRV miliknya tanpa menoleh lagi. Beberapa menit kemudian, taksi online yang tadi ia pesan datang. Rizky menunjuk ke arah Ricky yang masih terduduk lemas. "Tuh, sampahnya angkut," ucap Rizky cuek. Ricky mengepalkan tangan, kesal disebut sampah. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya bisa menunduk, menelan harga dirinya. Ricky berjalan terseok-seok memasuki pekarangan rumah, wajahnya lebam dan tubuhnya terasa nyeri. Setiap langkahnya seperti dihantam palu, tetapi rasa sakit itu belum seberapa dibanding bara dendam yang membakar dadanya. Rizky si tukang galaon sudah memukulinya dan mempermalukan dirinya. Dan yang terpenting Rizky sedang dekat dengan Anjani. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, pikirannya tiba-tiba tertuju pada mobil Pajero Sport hitam yang diparkir di depan rumahnya. Mobil mewah itu bukan milik siapapun di lingkungan ini. Wajah Ricky mengernyit curiga. Dengan langkah perlahan, ia mengendap-endap ke arah jendela ruang tamu, mengintip melalui celah tirai. Di dalam, tampak seorang pria berjas hitam dengan kumis tebal, dan kacamata duduk tenang di sofa.
Di tangannya tergenggam beberapa berkas. Jadi begini, Pak, Bu. Tanah milik Bapak di desa itu terkena proyek pembangunan jalur kereta api cepat. Nilainya setelah dihitung oleh tim appraisal mencapai 2 miliar rupiah. Ucap Anton menghadap kepada pasangan suami istri yang terdiam, mata mereka membesar, sulit mempercayai kenyataan yang baru saja diungkapkan. Ricky menyipitkan mata, ia mengenali pria itu dari berita-berita di TV. Anton, seorang negosiator tanah dari pihak pengembang besar. Tapi yang lebih menarik bagi Ricky, adalah ekspresi terkejut bercampur kesal di wajah Adi, ayah tirinya. Sialan, kenapa dia datang langsung ke rumah ini? Harusnya hubungi aku dulu. Sekarang Mirna jadi tahu, kalau aku punya tanah warisan di kampung, gumam Adi dalam hati. Meskipun wajahnya berusaha tenang, Adi jelas gelisah. Mendapat uang 2 miliar tentu menggembirakan, tapi berbagi dengan Mirna dan, terutama, Ricky? Itu di luar rencananya. Pak, mungkin lebih baik kita bicara di kantor Bapak saja, tidak di rumah, ucap Adi cepat-cepat. Wajahnya tegang, matanya melirik ke arah Mirna yang duduk di sebelahnya, yang jelas mendengar semuanya. Ia tahu, rahasianya hampir terbongkar. Kenapa memangnya, Pak? Ini urusan keluarga, kan? Di rumah sendiri justru lebih aman dan nyaman, kata Mirna memandang Adi dengan dahi berkerut. Nada suaranya terdengar datar, tapi sorot matanya tajam, seolah menuntut penjelasan dari suaminya yang mulai gelisah. Beberapa waktu lalu kami memang sempat menggunakan metode itu, Bu. Tapi malah menimbulkan sengketa di kemudian hari. Makanya sekarang kami wajibkan semua proses dilakukan langsung di hadapan keluarga inti, ujar Anton dengan senyum datar. Benar itu, Pak. Biar gak ada dusta di antara kita, sahut Mirna sambil manyun ke arah suaminya. Nada suaranya terdengar ringan, tapi tatapannya menusuk. Adi tersentak kecil, merasa seperti disindir habis-habisan di depan orang lain tanpa bisa membalas sepatah kata pun. Iya, Bu. Makanya di surat jual beli tanah, kami mengharuskan adanya tanda tangan suami, istri, dan anak. Supaya semuanya sah secara hukum dan tidak ada konflik setelah pembayaran dilakukan, lanjut Anton. Ia berbicara tenang, seolah sudah sering menghadapi kasus serupa dalam pekerjaannya. Saya setuju, tapi saya mau tanda tangan kalau uangnya dibagi rata. Untuk saya, Bapak, dan anak kita, kata Mirna sambil mengangguk. Ucapan itu terdengar tenang, tapi Adi tahu maksudnya dalam. Ini bukan sekadar persetujuan, ini peringatan agar tak ada yang coba-coba bermain curang. Untuk pembagian internal keluarga, mohon maaf, itu di luar ranah kami, Bu. Kami hanya fasilitator jual beli tanah, kata Anton sambil mengangkat alis. Wajahnya serius, menegaskan batas tugasnya agar tidak terlibat dalam urusan keluarga yang rumit dan sensitif itu. Uang ini milik saya. Itu warisan dari orang tua saya, tidak ada urusannya dengan kalian. Uang ini hanya untuk saya dan anak-anak saya, bukan Ricky. Adi mendengus kasar, suasana jadi tegang. Semua terdiam mendengar kemarahan yang sulit ditahan itu. Apa maksud Bapak? Seru Ricky dengan nada tajam dari ambang pintu. Suara itu memecah keheningan, membuat semua mata tertuju padanya. Ketegangan semakin memuncak, suasana berubah jadi panas di ruangan itu. Mirna terkejut dan seketika tegang, wajahnya pucat. Ricky tidak seharusnya mendengar ini. Bukan apa-apa, Nak. Jangan dengarkan kata-kata bapakmu, kata Mirna cepat suaranya bergetar. Wajahnya tampak cemas, mencoba meredakan ketegangan yang mulai mengancam keharmonisan keluarga mereka. Adi mengibaskan tangannya dengan kasar. Sudahlah, Mirna. Anak ini sudah besar, sudah waktunya dia tahu. Dia tak pernah berguna bagiku, dan aku tak mau sepeser pun uangku jatuh ke tangan dia. Anton meneguk ludah, suasana di ruang tamu itu menegang. Jangan, Pak, aku mohon, bisik Mirna lirih, air matanya mulai jatuh. Ricky maju selangkah. Katakan, apa yang kalian sembunyikan dariku? Kamu bukan anakku, kamu adalah hasil hubungan gelap ibumu dengan pria lain. Aku yang menolong ibumu dari aib itu, aku yang membesarkanmu. Dan sekarang kamu menuntut bagian dari harta warisan keluargaku? Adi berdiri, nadanya tinggi tanpa ragu. Ruangan itu hening,
Semua terkejut oleh pengakuan yang tajam dan menyakitkan itu. Bersambung.